Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekar Deva Channel. Oke, kali ini kita akan membuat video tentang pembuatan kumbung jamur bonggol jagung. Kali ini kita coba untuk membuatnya seperti rak, jadi nanti bersusun gitu ya. Ini di belakang saya sudah jadi. Nanti coba kita lihat bareng-bareng. Ya, seputar pengalaman selama berbudidaya jamur bonggol jagung. Sebenarnya memang jamur ini tergolong yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Artinya mungkin siapa saja bisa untuk membudidayakan jamur ini. Nah, seiring berjalannya waktu banyak yang bertanya di komentar ataupun ada yang japri secara inbox maupun WA. Banyak yang menanyakan tentang yang pertama itu biasanya yang paling banyak tentang penggunaan pupuk urea. Mas, apakah aman menggunakan pupuk urea untuk pembuatan jamur bonggol jagung? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa yang komentar, bahwasannya pupuk urea itu hanya sebatas untuk membantu proses fermentasinya saja. Jadi artinya kita pengolahan bahan bakunya dari mulai bekatul, kemudian pupuk urea sama ragi kita campur aduk, kemudian kita taburkan, dan itu jangka waktunya sangat panjang dari mulai pertama ditaburkan sampai dengan proses panen. Jadi sekitar 2 minggu, ada 14 hari. Dan pupuk urea ketika terkena air dan disiramnya kan tentunya setiap hari disiram terus-terusan, jadinya kandungan pupuk ureanya itu sudah hilang. Jadi itu hanya sebatas untuk di awal ditabur, kemudian dikasih air. Jadi tentunya sudah larut bersama air kandungan pupuk ureanya. Jadi aman. Ya, seperti halnya misalkan Bapak Ibu semua yang ketahui, misalkan ada petani sayur mayur gitu ya, misalkan resin, sawi ataupun yang lain-lainnya, tentunya kan juga menggunakan pupuk urea atau pupuk yang lainnya. Tapi kan tidak lantas sayurannya beracun. Jadi itu hanya sebatas untuk proses fermentasi di awal saja. Kemudian ada juga ya tadi seputar pupuk urea, ada yang bertanya apakah bisa kalau misalkan tidak menggunakan pupuk urea. Jadi mungkin bisa, tapi nggak tahu, saya belum pernah menggunakan atau membuat jamur bonggol jagung tanpa pupuk urea. Ya, saya juga sama, masih belajar. Artinya ya barangkali di sana ada yang mencoba, bisa sharing pengalamannya tentunya. Kemudian ada lagi biasanya, Mas, berapa lama dari mulai penanaman sampai dengan panen? Ya, kalau yang sering saya alami kurang lebihnya sekitar 14 hari. Kalau misalkan lagi beruntung, biasanya ada yang 10 hari juga sudah bisa. Kemudian ada yang bertanya lagi, disiramnya kapan? Jadi disiramnya setiap hari pagi dan sore, kecuali nanti kalau sudah mulai panen, disiramnya itu kira-kira mungkin setelah pemetikan jamurnya saja. Maaf, sedikit berisik suaranya karena ini kebetulan di pinggir jalan persis. Tadi ada motor yang lewat. Ya, ini kita membuat ini kumbung bersusun tingkat. Jadi ada 2. Aslinya ini bisa dibuat menjadi 3 tingkat, cuma berhubung bonggol jagungnya cuma sedikit, jadi tak buat 2. Nanti kalau misalkan dapat lagi, tinggal ditambahi 1 tingkat lagi. Apalagi ya? Ini sering banget banyak pertanyaan yang semacam itu. Kemudian pembagian atau apa yang namanya, berapa komposisinya antara ragi, kemudian urea, kemudian bekatulnya. Ya, saya biasanya per 1 meter persegi itu biasanya menggunakan 1/4 pupuk urea, raginya 10 biji yang bunder-bunder, kemudian bekatulnya sekitar 1 kilogram. Itu komposisinya, biasanya saya pakainya semacam itu.
Nah kemudian selama proses penumbuhan miselium diusahakan tutupnya benar-benar yang rapat sekali. Jadi jangan sampai ada yang mungkin mengurangi sekali yang namanya cahaya matahari. Ini nanti walaupun saya ini dikasih atap seperti ini pakai plastik UV, nanti tetap saya tutup kembali pakai terpal biasanya seperti ini. Oke, kira-kira itu saja pembukaannya. Kalau kita misalkan pengen berdiskusi, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya, nanti minta saja nomor WA-nya, kita berdiskusi bareng ya, karena tentunya saya juga sama masih belajar. Kalau saya kebetulan ya dibilang membudidayakan ini sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya karena orang tua saya kebetulan petani. Ini di beberapa bulan ini sering banget yang namanya menanam jagung kebetulan. Daripada limbah bonggolnya itu tidak bermanfaat, kalau dulu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Jadi kalau dulu masak nasinya masih ditungku, bisa untuk menjadi bahan bakarnya, mengganti kayu bakar pakai bonggol jagung. Tapi sekarang udah banyak gas di mana-mana, akhirnya bonggol jagung kadang tidak kepake di sini, dibuang. Jadi atas dasar itu akhirnya ya saya cobalah cari-cari browsing memanfaatkan bonggol jagung, dan sepertinya yang paling mudah untuk dibudidayakan menjadi jamur bonggol jagung. Lah sebenarnya kalau memang ia mau dibuat untuk bisnis atau mungkin nyari penghasilan, sebenarnya bisa juga. Cuma memang kelemahannya jamur ini tidak bisa tahan lama. Jadi artinya kalau dalam skala besar, kalau kita tidak punya pasar ataupun konsumen yang harus sekali buangnya, akan sedikit sulit. Karena paling banter misalkan di kulkas ya sekitar 2 atau 3 hari saja. Kalau di luar kulkas sebentar juga biasanya sudah layu atau bahkan ada yang mekar, menghitam semuanya. Jadi memang agak sedikit sulit. Tapi mungkin kalau misalkan ada tempat yang boleh dikatakan misalkan kayak freezer yang seperti showcase di mall-mall kayak gitu, kan ada jamur enoki, jamur-jamuran kadang banyak ya. Ya mungkin sama sih, kalau memang suhunya bisa teratur dingin bisa agak sedikit tahan lama. Yang penting dalam keadaan tertutup rapat, jadi di dalam plastik rapat, mungkin kedap udara lah seperti itu. Oke, jadi panjang lebar ngobrolnya. Oke, nanti kita coba ini lihat-lihat susunan bentuk lumbung jagungnya, jamur bonggol jagungnya. Ya ini. Oh iya, ini kalau dilihat menggunakan plastik UV semuanya. Sebenarnya harusnya sih menggunakan karung, tapi karena karungnya ini sedang tidak ada, kebetulan ini ada plastik tidak kepake, ya udah saya coba saja. Tapi untuk menghindari biar tidak airnya menggenang, nanti ini dibolong-bolongin biar airnya ke bawah. Oke, itu saja. Kalau mau sharing, ayo kita sharing bareng-bareng. Terima kasih. Salam petani seluruh Indonesia. Ya pemirsa, ini kubung jagung yang sudah selesai saya buat. Ya, bahan-bahannya memanfaatkan yang ada saja. Kebetulan kemarin baru renovasi rumah, ini ada kayu-kayu bekas lumayan, ada kayu busuk sama kayu reng dimanfaatkan untuk membuat kubung jagung. Nah ini pakai plastik UV. Nah nanti untuk menghindari genangan air biar tidak busuk bonggolnya, ini saya bolong-bolongin pakai paku. Karena memang seharusnya yang betul itu, yang bagus itu menggunakan karung, jadi airnya tidak menggenang. Ini mah cuma buat atap-atapan saja, lebih soalnya. Tapi nanti walaupun ini udah ada atapnya, tapi tetap nanti kita tak tutup menggunakan terpal karena untuk menghindari sinar matahari, cahaya mungkin gitu ya. Ini kubung saya ukurannya kurang lebih
5 meter kayaknya panjangnya, lebarnya sekitar 70 cm kayaknya. Dari sini ke sana 70, kemudian panjangnya dari sini ke sana ada sekitar 5 meter. Ini aslinya bisa, ini tingginya berapa ini? Kurang lebih 1,5 meter sepertinya. Kali 1,5 meter bisa dibuat untuk 3 tingkat, tapi karena bonggol jagungnya cuma sedikit, akhirnya tak buat 2 tingkat saja. Nanti kalau misalkan dapat lagi, bisa ini di sini dikasih bak lagi. Nanti tinggal diambil yang atasnya. Oke, kira-kira mungkin itu putar ini kegiatan membuatnya sebenarnya dari kemarin, cuma kemarin nggak tak dokumentasikan, tapi ya kurang lebih seperti inilah, bisa dipahami kalau misalkan mau bikin yang seperti ini, atau ya dengan sistem yang lainnya juga sama aja. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Salam super seluruh petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.